Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberi kesehatan dan terlindungi dari semua mara bahaya. Kali ini diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan bagaimana sebuah penetration testing itu bisa dilakukan menggunakan tools Social Engineering Toolkit atau SET dengan sistem operasi Kali Linux. Sebelumnya, nama saya Muhammad Azhar dari kelompok 11. Itu kelompok 11. Itu ada saya sendiri Muhammad Azhar, lalu ada Muhammad Hafiz Surya Ganda, lalu ada Mikola Ananda dan Lutfi Fernanda. Oke, jadi langkah pertama, toolsnya itu hanya ada tiga. Tools besarnya, tools utamanya yaitu VMware Workstation. Kalau di sini kita pakai yang versi 15. Lalu ada operating systemnya itu bisa macam-macam ya, nggak mesti kali Linux, bisa Windows atau misal Gnome atau yang lain. Tapi di sini kita pakai kali Linux. Lalu untuk toolsnya atau medianya kita pakai Social Engineering Toolkit dari Trusted Sec. Lalu setelah itu semua sudah terkonfigurasi dengan benar dan baik, kita masuk ke dalam operating systemnya melalui terminal. Gitu biasa defaultnya itu ada di sini. Nah, untuk tampilan rootnya kurang lebih seperti ini dalam Kali Linux. Nah, karena kebetulan di sini kita udah ada, kita udah install, jadi tinggal masukin komennya aja. Itu set toolkit. Nah, karena sudah terinstall sebelumnya ini, maka tampilannya akan langsung running ke si Social Engineering Toolkitnya ini. Nah, beberapa infonya ini ada namanya, lalu ada kreditnya, otorisasinya dari David Kennedy. Lalu untuk open source-nya itu ada di TrustedSec atau di homepage-nya di www.trustedsec.com. Ini open source, jadi semua orang bisa download. Ini kurang lebih mungkin belum yang terbaru banget ya, karena ini beda 0,2 versinya dari yang sekarang. Jadi mesti diupdate or something. Jadi ada beberapa fitur yang bakal nggak jalan atau gimana. Ya, kita semoga aja, semoga lancar. Oke, yang pertama itu kita ada kita akan melakukan 2 kali penetration testing. Jadi setelah kita masuk ke SET-nya, di sini ada pilihan menu di mana ini ada menu-menu yang bisa kita pilih untuk melakukan penetration testing. Umumnya itu kita biasanya menggunakan 2 device atau lebih untuk melakukan penetration testing ini karena kita biasanya ada yang disebut si tester dan ada juga si korban atau calon korban. Biasanya dalam hal ini tuh dia saling terintegrasi atau misal di running satu orang atau lebih. Lanjut, jadi yang pertama itu ada bagaimana kita melakukan demo tentang payload dan listener dari Windows Reverse. Nah, itu caranya gampang banget. Setelah kita masuk ke STT ini, dari pilihan menu yang pertama kali ditawarkan itu kita masuk ke menu nomor 1, yaitu ada Social Engineering Attacks. Sebenarnya banyak menu-menu lain dan banyak banget pilihan-pilihannya di sini untuk melakukan penetration testing bagi keamanan jaringan dan keamanan sistem operasi. Namun mungkin itu bisa dilakukan lain kali atau kalian bisa nyoba sendiri di rumah karena ini sebenarnya mudah dan simpel banget. Jadi kita bakal bahas dua aja sebagai contoh. Nah, yang pertama itu kita masuk ke domain Social Engineering Attacks, ketik satu lalu enter. Nah, lalu selanjutnya itu ada pilihannya lagi. Di dalam sini tuh ada 10, which is lumayan banyak. Selanjutnya itu kita masuk ke nomor 4. Oke, terus setelah muncul ini kita pilih yang Windows Reverse TCP meter
scripter atau di pilihan nomor 2. Setelah kita klik yang nomor 2 ini di enter, itu dia akan minta IP address untuk uh, menjadi sasaran atau yang bakal kita payload listenernya. Di sini bisa pakai IP atau domain kalian sendiri, atau misalnya mau ngetes-ngetes, atau misalnya kayak punya kalian bekerja berkelompok bisa ngetes ke device teman kalian sendiri. Okay? Di sini kita bakal coba misal 10 10 10 23. Nah, setelah itu, setelah masukkan IP address bagi si victimnya, kita diminta untuk memasukkan port untuk reverse listener, which is jadi kayak jalur keluar masuknya. Itu kita masukkan di port 4040. Nah, setelah kita masukkan IP address dan si portnya ini, dia akan mulai melakukan secara otomatis konfigurasi otomatis tentang si payloadnya ini. Oke, jadi setelah si payloadnya ini berhasil diekspor dalam direktori SET, nah itu dia direktorinya itu ada di sini, ada di file root slash .set slash payload .ex. Itu bisa itu berada di otomatis berada di dalam file kalian, di dalam folder kalian. Itu bisa kita lihat. Oke, untuk selanjutnya itu udah ditanya mau payload listener sekarang atau tidak, itu bisa kita coba di yes. Kita ketik yes, itu sekarang. Oke, selanjutnya udah dia melakukan exploit segala macam. Lalu selanjutnya itu dia melakukan setting-setting dari localhost dan port yang sudah kita input sebelumnya. Oke, balik lagi. Jadi itu tadi penjelasan kita tentang bagaimana melakukan penetration testing dengan payload. Udah sedikit gangguan. Nah, jadi kita langsung lanjut aja ke yang setelahnya, yaitu masih di social engineering juga, cuma kita akan mencoba untuk memanipulasi, membuat cloning terhadap suatu website yang biasanya ini dipakai dalam bentuk otorisasi atau bentuk login dan menggunakan password atau email atau hal autentikasi lainnya yang bisa saja menjadi celah atau bisa saja kita manipulasi dengan kita membuat halaman website yang serupa dengan yang aslinya. Jadi yang pertama kita masuk ke set toolkit lagi di menu awalnya, masih di menu di pilihan menu yang sama, yaitu social engineering effect, itu nomor 1. Nah, bedanya yang kedua kali ini kita masuk ke main menu atau pilihan menu yang kedua, itu website attack vector. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, itu gimana caranya kita membuat cloningan atau kita membuat halaman website yang serupa dari yang ingin diakses si user atau si victim. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke yang nomor 2, yang website attack vector tadi. Lalu selanjutnya itu ada pilihannya lagi, which is disini ada Java Applet, lalu ada Metasploit, ada credential, set nabbing, dan lain-lain. Nah, ini itu penjelasannya ada di atas-atasnya mengenai masing-masing submenu. Nah, di sini bakal kita pakai itu ada di credential protector, which is web cloning, itu yang dikhususkan untuk mencuri data autentikasi atau biasanya itu ditemukan di login seperti ID dan password. Oke, selanjutnya itu berarti kita masuk ke di halaman yang ketiga, yaitu credential vector. Setelah itu dia akan muncul submenu lagi. Selanjutnya itu ada web template, yaitu halaman web yang akan kita cloning, dan di sini pilihannya dari default itu ada 3, kalau misalnya nanti kita bisa lihat.
Oke, karena kita pakai yang simple aja, jadi di web template itu 10.1. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan IP address dari si victim, atau misal kayak dari device yang ingin kita curi datanya. Nah, di sini biasanya itu dilakukan dengan berkelompok. Jadi biasanya itu kita menggunakan satu device untuk melakukan tester dan satu lagi untuk menjadi korban gitu. Oke, di sini disuruh masukkan untuk IP address. Jadi kita masukkan IP address yang tersedia, which is maybe bisa pakai public address yang aku pakai sekarang. Jadi kita sembunyikan /128. Oke, setelah sudah benar, masukkan. Nah, di sini ada pilihannya, which is cuma ada 3 default template yang disediakan dalam website template atau di bagian si yang kita pilih tadi. Itu ada Java Required, Google, and Twitter. Okay, we go for 1 billion users every day surfing in this website, so we pick Google for template. Oke guys, jadi setelah tadi dimasukkan si alamat IP, lalu kita membuat template di Google, nah kurang lebih itu tampilannya akan seperti ini. Itu itu tandanya kita berhasil. Jadi ini tampilan dari contoh yang isinya itu akan seperti ini. Jadi kayak di sini itu halaman sign in dari Google, which is itu langsung ke email dan passwordnya, persis banget seperti yang Google pada aslinya, pada semestinya. Oke, jadi setelah kita masuk, kita berhasil memanipulasi si kredensial itu, kita berhasil memanipulasi si websitenya itu, maka si korban jika dia masuk ke dalam domain atau IP address yang kita telah tentukan sebelumnya, itu dia akan masuk ke halaman Google seperti ini. Yang kalau misalkan dia tidak tahu, itu sebenarnya bukan Google pada aslinya, itu sebuah cloning. Maka si user akan memasukkan passwordnya dengan tanpa ragu, dan maka dia akan masuk ke halaman Google home-nya. Akan tetapi jika kita melihat secara detail di sini, maka setelah dia login itu dia tidak terhubung atau akunnya tidak masuk ke dalam Google itu sendiri, which is ini aneh. Ini harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalkan ini terjadi pada kalian, segera langsung cut network atau misal Anda melakukan recovery dan melakukan pengamanan lainnya, karena bisa jadi Anda ditipu atau menjadi korban pencurian data. Nah, hal yang bisa kita monitori dan kita proyeksi sebagai tester atau sebagai si orang yang melakukan cloningan website dan pencurian data, itu dengan mudahnya kita bisa melihat konfigurasinya di sini. Itu dengan mudahnya kita bisa melihat si domainnya ini ngapain aja kita rekam, lalu dia menginput data apa saja, dan secara gamblang akan terlihat username fieldnya itu terisi dengan email dia yang dia masukkan secara sadar, dan password dia yang dia rasa benar untuk melakukan autentikasi masuk dalam akun Google-nya. Jadi ini bahaya banget, ini benar-benar kita waspadai. Oke guys, mungkin itu saja yang demo yang bisa kita presentasikan pada hari ini. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya terlalu bertele-tele atau tidak baik dalam menyampaikannya, atau teknisnya tidak berjalan lancar seperti yang kita lihat tadi. Jadi mohon maaf banget, kita juga masih belajar, kita masih mencoba terus dan berkembang dan menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat ke dalam hal praktik. Jadi ya doakan saja semuanya lancar ke depannya dan menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari kami kelompok 11 mata kuliah sama sistem informasi dari SI 4101. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.